Itu saya tiap malam Jumat Kliwon itu selamatan. Mesti. Kalau enggak takut. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini saya bersama dengan Tante Jogyo. Kita akan mendengar kesaksiannya. Beliau awalnya bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi setelah mengenal Tuhan, nanti kita akan lihat banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ya Tante, gimana Tante? Dulu bisa perkenalkan diri dulu Tante. Ya, shalom. Tuhan berkati semuanya. Dan saya perkenalkan bahwa saya namanya Tante Jogyo. Suami saya dan anak saya 4 anaknya. cucu saya 12. Cucunya 12. Saya bersyukur dan terima kasih saat ini saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang dulu saya sama sekali waktu kecil sampai menikah sama sekali tidak pernah berdoa, tidak pernah mengenal siapa Tuhan siapapun, tidak. Setelah saya menikah, saya di tempat mama mertua baru ikut-ikutan nyembah benda berhala. Oh, sama benda berhala malahan yang lainnya. Itu Tante menyembah benda berhala, tapi juga Tante kalau nggak salah itu juga ke Gunung Kawi gitu. Ya, saya tiap tahun ke Gunung Kawi. Tiap tahun, yaitu berdoa tuh ikut papa ya, papa dulu juga ke Gunung Kawi. Jadi saya ikut tiap tahun ke sana. Bahkan tidak cuma itu, saya pergi ke Pesarian Jumprit itu dekat Ngadirjo itu. Saya ke sana dan bahkan saya akhirnya juga kalau pergi ke Bangkok, Dewa 44 nyembah Dewa 44 ya. Bikin ritual juga di rumah. Itu saya tiap malam Jumat Kliwon itu selamatan. Mesti. Kalau enggak takut. Jadi mau rumah 345 ya semua selamatan. Diselamatin semuanya gitu. Selamatan panggil Pak Kaum gitu. Oh gitu. Lalu kalau nggak salah Tante itu pernah mungkin anaknya pernah mau ngajak ke gereja, tapi malah sempat diusir gitu. Ceritanya gimana ya Tante? Ceritanya gini, anakku yang namanya Monica itu sering mengijiri saya marah. Apa dikira wong Kristen tok sing diberkati? Lho, banyak orang juga diberkati, saya bilang gitu. Oh, Tante ngamuk, saya ngamuk. Dan waktu itu saya anak saya yang namanya David. Cowok itu kan saya ada kembang Gunung Kawi mantel di pintu ya, kembang Gunung Kawi, dan ada kantong-kantong yang dari suhu yang bilangnya ada kantongnya isinya kacang hijau macam-macam itu, dan macam-macam lah sama anakku yang namanya David itu dimasukkan karung ya, juga angklung kecil-kecil yang untuk bakar menyan itu semua dimasukkan karung, dikasih ke pendeta. Dikasih ke pendeta sehingga dibakar dan saya marah. Saya bilang, David, saya panggil, kamu milih mami atau milih Tuhan Yesus? Dia bilang, milih Tuhan Yesus. Nah, milih Tuhan Yesus, lu mau sekolah ini. Saya bilang kalau milih Tuhan Yesus, lu mau sekolah ini. Dia bilang milih Tuhan Yesus, tak usir. Begitu. Jadi Tante itu memang waktu dulu itu anti sama Kristen malahan ya gitu ya, anti sama Tuhan Yesus gitu kan? Iya, nggak mau ya. Tapi kok akhirnya ini kok bisa kenal Tuhan Yesus itu gimana? Saya kena masalah. Kena masalah. Masalah anak saya paling besar itu kena masalah. Terus saya mikir, wah kok nggak ada sejahtera ya sama sekali, iya ya. Nah waktu itu tahun 2005 itu ada pastor dari Surabaya, kebetulan ada persekutuan Nyonya Dr. Andi di sana di Magelang. Itu di sana persekutuan itu
dari semua agama ya di situ. Semua agama di situ. Terus waktu itu saya sama suamiku ikut di situ, ikut ibadah di situ. Nah, setelah selesai ibadah, Bapak Pastor Samuel Gamaliel itu, Pak tuh tidak mau pulang, suamiku tidak mau pulang, masih konseling sama Pak Samuel Gamaliel itu. Nah, ketika mereka ngobrol, saya kan pulang dulu, terus saya jemput suamiku, saya mau ke Jogja. Ke Jogja tuh saya mau ke Ganjuran itu tempat umat Katolik itu juga mau berdoa. Itu ada patung Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Itu saya mau doa di situ, untuk doakan anakku yang besar. Nah, waktu itu terus Pastor Samuel Gamaliel itu bilang, kemana, mau ke sana? Saya bilang gitu. Bentar ya, doakan dulu ya, tak doakan dulu. Saya bilang, saya gimana nggak tahu ya, tapi ya wis cepet, saya bilang gitu. Masih ketus gitu ya tante ya? Cepet, saya bilang gitu, bener didoakan. Setelah dia doa selesai, dia tuh ada membuat sama saya, kamu tuh akan dipilih Tuhan milih kamu, pilih seperti kacang hijau. Dia bilang gitu. Tuhan milih kamu seperti milih kacang hijau, artinya kamu tuh akan jadi murid Kristus. Gitu. Kamu tuh akan jadi murid Kristus. Saya bilang, apa sih tidak mudeng ya. Tapi bingung untuk tahun 2005 itu April sekitar tanggal 25 April. Nah, ketika itu berjalan sampai saya ke Ganjuran, tempat umat Katolik itu kira-kira sampai Desember itu. Kira-kira sampai Desember itu saya sering ke Ganjuran itu ya. Terus ketemu Romo Tomo dan akhirnya dibaptis oleh Romo Tomo yang sudah tahun sekarang. Romo Tomo. Waktu kenapa kok tante waktu itu malah ke Ganjuran nggak cari dari tempat Gunung Kawinya apa enggak? Sudah nggak kepingin sana. Kenapa ya? Sudah rasanya nggak sejahtera. Nggak sejahtera, makanya cari Ganjuran itu. Cari berarti sesuatu yang memang mungkin bisa menolong menjawab kebutuhan tante itu ya. Jadi saya pengen cara gimana supaya aku tuh sejahtera gitu loh. Waktu itu belum kenal sama sekali. Gimana? Waktu itu ya terus ke Ganjuran itu saya cuma nyembah di depan patungnya Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Nah, setelah itu Desember saya juga telepon sama Pak Samuel Gamaliel itu. Pak Samuel, ini saya mau baptis secara Katolik, dibaptis secara Katolik tanggal 25 Desember oleh Romo Tomo. Saya dibaptis secara Natal tahun 2005. Dan saya pergi ke Katolik Ignatius. Tapi cuma berapa kali. Tahun 2006 saya diajak suami sama diajak teman ke gereja GPDI Ganjuran Pak Pendeta Tony Imbang. Saya diajak ke sana. Ketika waktu itu saya dengar firman Tuhan, puji-pujian, saya tuh merasa ya sangat suka dengan firman Tuhan. Suka sekali, dan karena kebenaran. Saya suka sekali, benar suka. Dan saya juga senang penyembahan, itu senang juga memuji menyembah. Dan waktu itu sebenarnya itu sebelumnya itu ya anak saya yang Monica itu memberi saya Alkitab berkali-kali. Tak singkirkan waktu dulunya itu ya tante. Terus akhirnya dia memberi Alkitab gedenya segini, besarnya segini, diberi, tapi sudah didoakan oleh
Pak Petrus Agung. Oh, Pak Petrus Agung. Ya. Nah, setelah itu dikasih ke saya. Dia Monica bilang, mami itu kalau lihat sak itu loh, buka dulu. Lihat nanti Tuhan itu bisa bicara dengan kamu apa? Bener, saya tuh sak buka. Itu waktu itu saya udah nggak kemana-mana itu, waktu kegajuran itu. Tak buka, ketika buka Tuhan itu selalu berbicara dengan saya lewat Alkitab itu, jangan menyembah berhala. Oh, pas gitu ya? Selalu ada kata-kata itu. Nah, saya bilang ke temanku, Cik, saya tidak wani loh, ini aku tidak wani buka lagi Alkitab karena kata-katanya medeni, saya bilang gitu. Medeni, saya bilang gitu. Terus saya nanti saya mau 3 bulan lagi, saya kan di lantai 4 ada sembayangan. Oh, ada sembayangan. Ada sembayangan. Dan ketika itu saya bilang setelah 3 bulan saya baru mau baca lagi. Bener, saya tiap jam 2 malam doa, ada sembayangan. Saya sembahyang pakai Yosua. Ketika kira-kira 3 bulan, 3 bulan saya turun di situ, bener di pas di waktu lampu tak nyala kan, saya buka lagi Alkitab. Saya buka, Tuhan tetap ngomong jangan nyembah benda berhala. Ada kata-kata itu. Oh. Saya menjadi takut. Nah, Ya. setelah itu tahun 2006 saya ke GPDI itu. Ya. Ke GPDI itu selama setengah tahun. Ya. Pak Pendeta Tony Imbang itu dia bilang, Cik Sofio, kamu nanti ini ada 60 pendeta-pendeta datang untuk saresian pertemuan. Nanti kamu melayani konsumsinya, saya bilang dia. Benar, saya melayani konsumsinya. Yeah. Nah, ketika aku melayani konsumsinya, ada pendeta yang dari Borobudur itu kok bilang sama saya, Bu, melayani ya khotbah di Budur. Oh, pelayanan di sana. Pelayanan, saya itu nggak mudeng ya, tapi kok saya bilang ya, itu tidak Roh Kudus ya, nggak mungkin. Saya bilang ya melayani, benar saya sama temanku melayani bertiga. Tahu tuh kira-kira, tapi sembayangan lantai 4 tuh Pak Samuel datang dulu. Oh, sudah dibakar dulu. Tapi Pak Samuel datang dulu, dia menganjurkan untuk dibakar itu semua. Yeah. Oh iya, saya bilang itu. Nah setelah itu saya ke tempat Pak Pendeta Tony Imbang dan dibaptis juga. Dibaptis secara Kristen juga. Terus pertemuan Bapak Tuhan, saya melayani Budur. Habis itu di Budur pelayanan. Ada hal yang saya terjadi ya, saya waktu melayani di situ itu setelah pelayanan itu kita disuruh mendoakan anaknya gembala itu Pak Pendeta Markus itu. Anaknya 5 tahun tuh hidungnya ada tumor. Di dalamnya ada tumornya. Terus kita suruh doakan, kita tidak tahu, kita doakan. Kita doakan, temanku pujian, aku doa. Nah ketika didoakan, itu kok katanya anak kecil tidak ada sesuatu yang keluar dari hidung. Ibunya lihat, oh kok mengecil katanya. Nah, terus saya bilang semuanya, ya wis ini seminggu lagi datang, kita doakan. Nah setelah seminggu lagi kita datang, kita doakan lagi, ternyata Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Nah setelah itu saya berani melayani sampai sekarang. Karena ada merasa bahwa ya Tuhan pakai hidup tante gitu ya. Enggak, pokoknya saya merasa berani melayani. Dulunya tidak berani ya. Melayani akhirnya saya ikut di ada tim Hosana, ini Hosana ya, Hosana. Ini kan Hosana ya. Ini Hosana Ministry ini ya. Ministry ini, tim Hosana Ministry ini saya dengan grup dari gereja saya tuh di Ngabla, bukan di Magelang. Tapi di desa Di malahan desa. Ya. Ngabla itu dari awal Pak Pendeta Ruwanto itu
ngajak saya bergabung, ada timnya, dan kita kalau pelayanan bareng. Oh, pelayanan ke desa-desa ya? Desa-desa, ke kota, desa, bahkan pernah ke Jogja, ke Solo, ke Jakarta, tapi kadang-kadang bareng tim, kadang-kadang enggak. Saya pelayanan kemana-mana. Sama kamu ya tante, tante ini kan dengan usia sudah 70-an lebih lagi itu, dengar-dengar kepala 7 ini, dengar-dengar kan tante malahan sudah menyelesaikan sekolah teologi sampai S3, ya, gitu ya? Ya. Itu ceritanya gimana tante, kok bisa? Itu tahun 2013. Saya tuh ada hamba Tuhan Bu Maria dari Semarang tuh ngajak saya ke Korea. Saya pelayanan di Korea bersama 43 pendeta-pendeta, guru, pendeta. Itu di Korea tuh gratis. Gratis tidak bayar, tapi di Macau, Hongkong, Cina kita bayar juga, ada pelayanan di Hongkong. Waktu itu aku ikut. Waktu itu aku ikut sama 43 lah hamba Tuhan ketika melayani di sana. Pulangnya dari 3 minggu, pergi 3 minggu, pulang dari Korea, saya tuh merasa masih kurang banyak sekali, kita harus perlu belajar untuk melayani Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan saya ingin mengenal lebih mengenal firman Tuhan dan mau lebih bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan itu. Nah, ketika tahun 2013 Februari itu saya pulang dari Korea 3 minggu, Maret saya kuliah. Langsung kuliah 4 tahun. S1 lulus. S1 lulus 5 tahun. Setelah itu setelah S1 lulus, saya kepala dari sekolah tinggi misiologi, ini kepalanya Bapak Bambang Eko Putranto itu sekarang udah almarhum. Itu dia menemui saya bahwa kamu setelah ini gimana, mau terus enggak? Saya bilang enggak, saya udah mau enggak, pokoknya enggak terus. Dia bilang harus terus ya, dia bilang. Akhirnya saya mikir, ya bisa terus deh. Saya teruskan S2. Itu 4 tahun, S2-nya 2 tahun lulus. Ya, setelah itu 2 tahun lulus, terus datang lagi Pak Bambang. Saya tinggal dites sama tertulis sama lisan. Itu terus saya setelah selesai ujian lulus, dia datang lagi, dia ngomong, Bapak Eko tuh dia datang, setelah ini gimana, nerusin enggak? Saya bilang enggak nerusin. Dia bilang terusin ya. Dia bilang itu. Saya tuh mikir, iya terusin. Ternyata ya bisa, tak terusin S3. lulus S3 sebelumnya 3 tahun. Karena ada pandemi. Saya tidak mau datang sana. Tak undur setahun jadi 4 tahun. Jadi tahun ini bulan 6 tanggal 9 saya lulus S3. Lulus S3 Bapak Ibu saudara. Tante ini lulus S3 dan Bapak Ibu kalau melihat di sini ada buku-buku bahkan tebal-tebal ini Bapak Ibu. Ini Tante Cokyo ini menghabiskan berapa buku Tante? Sekitar 10 lah. 10 buku Tante ini. S3-nya. Tante gini loh Tante, kan ada banyak ini bahkan mungkin anak-anak muda, orang-orang Kristen yang pelayanan atau apa, untuk baca Alkitab aja kadang males gitu kan. Ini Tante ini maksudnya dengan usia yang ada gini, biasa kan orang males gitu kan. Tante kenapa kok bisa punya gimana ya, passion atau semangat untuk menyelesaikan buku-buku ini, dan juga Tante kan Alkitab juga Tante lahap terus ya setiap harinya ini. Apa sih Tante rahasianya Tante? Pertama kita tuh minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jadi kita tuh kalau kita mengenal firman Tuhan firman Tuhan tuh luar biasa. Yang mengubah saya tuh firman Tuhan.
Firman Tuhan ya. Yang mengubah karakter saya. Bahkan karakternya berubah ya. Berubah. Apa aja tante berubahnya? Jadi gini, saya kan dulu sering bertengkar sama suami. Iya. Ya. Ketika saya membaca firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ya. Ya, bacakan. 1 Korintus 1 4 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Ini tante maksudnya dengan firman itu ada perubahan banyak ya Saya tante? Berubah. 1 Korintus 4 ayat yang ke 12 dan 13 dan 13. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Itu. Jadi ketika saya terus terang dengan firman Tuhan itu karakternya dirubah. Karakter itu tidak bisa dengan didoakan. Ya. Maupun doakan sama pendeta siapapun tidak bisa. Harus menyalipkan kedagingan kita. Nah, kita kalau jadi orang Kristen, ya jadi orang Kristen hanya percaya tok, karakternya tidak berubah, yaitu seperti Yakobus 2 ayat 19 itu. Yakobus 2 ayat 19 saya bacakan ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Kalau kita hanya percaya, levelnya itu seperti levelnya setan. Kalau kita cuma percaya Yesus, itu level setannya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Tante? Kalau bukan cuma berubah ya. Baca firman, lakukan ya. Kamu mau bahagia? Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Oke. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Hukum sempurna yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, jadi kita tuh harus jadi pelaku. Jangan punya mendengar toh, tapi kita harus jadi pelaku firman. Penting sekali. Dan kita tuh harus ada pertanggungan jawab pada Tuhan. Jadi kamu baca Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat. Kita ada pertanggungan jawabnya sama Tuhan. 12 ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kita harus ada tanggung jawabnya. Apa itu tanggung jawabnya? Apa itu? Apa? 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 ya, Tante. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Ya. Jadi kita pertanggung jawabnya itu apa? 1, iman kebajikan. Ya, iman kebajikan yaitu kita berbuat baik. Kalau kita jadi Kristen, stop berbuat jahat. Kita harus berbuat baik. Yang pertama. Yang kedua, iman pengetahuan itu kita tuh pengetahuan itu tentang firman Tuhan. Jika kita tuh harus menjadi terang ya, jadi terang itu loh. Jadi kita lihat Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Oke, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Amin. Kita harus berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang pertama ya, berbuat baik ya.
Yang kedua yaitu iman pengetahuan. Pengetahuan Tuh dengan karakter kita bisa berubah dengan firman Tuhan ya. Jadi kita ada iman pengetahuan. Kalau kita bilang ya tuh jangan ngapusi ya. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Ya Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu. Jadi kita harus ada pengetahuan. Firman Tuhan harus tiap hari kamu harus baca. Tidak boleh kalau tidak baca. Baca biar apa kamu kuat, kamu sukacita, ya. Dan karena kerajaan Allah tuh membuat kita damai, sukacita, ya. Kata firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Itu yang ketiga yaitu penguasaan diri ya. Jadi kita harus punya penguasaan diri, punya buah-buah roh ya artinya ya penguasaan diri. Yang keempat yaitu ketekunan, yaitu kita harus tekun dalam kerja, dalam apapun juga, dalam sekolah, dalam apa harus tekun. Oh iya, ini masalah ketekunan ini, tante ini menyelesaikan ini juga masih buka toko juga ya, tante ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tante ini bukan nganggur waktu kuliah, tapi tante ini sibuk ngurusi toko, ya kan, sambil kuliah. Wah itu hebat ya tante. Ini ketekunan juga ya tante ya. Tekun dalam kerja gitu itu ya. Itu semua karena Roh Kudus. Bukan kekuatan saya tuh sama sekali bukan. Saya sampai bisa mengisi macam-macam itu semua karena kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak bisa. Sulit ya, sedang ngurusi toko, kuliah sampai menghabiskan buku-buku banyak kayak gini ya. Gitu. Jadi sambil belajar, toko sambil belajar gitu. Yang tadi masih ada kesalehan. Kesalehan yaitu kita harus hidup kudus. Ya, kalau kita ada hidup kudus, itu Tuhan tidak mau. Karaktermu tidak bisa berubah. Menyalibkan kedagingan. Galatia 5 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi itu tentang kesalehan. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Jadi kita harus menyalibkan kedagingan kita. Iya. Supaya karakter kita berubah. Kalau tidak karakter kita tidak berubah, Tuhan tidak mau. Inilah tanggung jawab kita daripada Tuhan. Jangan lupa. Jadi karena ya Tuhan datang itu bawa kerajaan, kerajaan surga, bawa kerajaan Allah, yaitu di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Terdiri dari damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Wah, mantap tante. Oh tante, ini hebat. Maksudnya tante walaupun mungkin dengan kesibukan yang ada atau apa, tapi masih aja untuk suka sekali merenungkan firman Tuhan gitu ya tante ya. Nah, ada banyak hal ya tante, maksudnya yang bisa kita tahu bahwa ternyata lewat firman kebenaran ini mengubahkan hidup tante 100% ya tante. Banyak berubah ya tante ya. Berubah.
Kalau enggak firman Tuhan, saya enggak berubah. Itu kekuatan firman Tuhan itu Kekuatan dahsyat. dahsyat. Firman Tuhan adalah ya, dan amin, dan firman Tuhan adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus itu ya. Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tidak baca itu rugi ya. Jadi kita tidak. Karena iman itu kan terdiri dari pendengaran dan pendengaran. Jadi kita ada imannya. Nah Tante, ini terakhir kali nih Tante, pesan buat penonton yang ada Tante itu kan, untuk mereka yang mungkin saat ini kadang males-malesan untuk baca firman, apa Tante? Silakan Tante. Silakan Tante. Ya, kita jangan malas baca firman Tuhan, karena ya, kalau kamu mau sukacita, mau bahagia, mau damai sejahtera, yaitu kamu harus baca firman. Baca firman dan jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Pelaku, jadi kamu supaya bisa bahagia, karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari tadi kerajaan Allah. Makanan dan minuman. Bukan terjadi makanan dan minuman, tapi terdiri dari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu pesan dari terakhir ya, itu pesan dari Tuhan. Ya. Jadi jangan pokoknya kita harus ada apa pelaku firman. Oke, bukan jadi pendengar. Jadi Yakobus 1 ayat 25 lagi itu yang tadi baca lagi tidak apa-apa. Itu penting sekali. Yakobus 1 ayat 25. 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh Allah. Ya. Kalau mau bahagia, lakukannya firman Tuhan. Tuhan luar biasa. Mujizat selalu terjadi. Amin Tante. Karena Tuhan itu adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, saudara dan saya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, pesan dari Tante Cokyo, bahwa kita harus menjadi pelaku firman, dan itu kalau kita melakukan firman kita akan berbahagia. Betul ya Tante ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar banyak dari Tante Cokyo. Kita belajar bahwa ternyata firman itu mengubahkan hidup Tante Cokyo, mengubahkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau sama-sama juga mencintai firman Tuhan. Tante Cokyo dengan kehidupannya yang dulu bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia bukan cuma senang dengan firman Tuhan, tapi menyukai, bahkan melahap banyak ya kan, Alkitab juga setiap hari, lain-lain. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama untuk mencintai dan menjadi pelaku firman Tuhan ya Tante ya. Oke, terima kasih Tante buat sharingnya. Bahkan saya kesaksian juga, cucu saya yang di Jakarta, waktu kira-kira 2 tahun, dia tuh sebadan alergi. Ya. Alergi, dokter tidak bisa sembuh, tidak bisa. Terus saya kan waktu itu diajak Monica ke Melbourne, saya waktu itu ketemu sebentar, kita berdoa, terus Noni itu Monica bilang, Mami kok tidak sembuh-sembuh ya, bilang gitu. Dokter sudah tidak bisa. Terus saya bilang, kamu baca Yohanes 4 ayat 48. Kalau kamu tidak percaya berarti tidak ada mujizat. Yohanes 4 ayat 48, coba dibaca. Yohanes 4 ayat 48. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kamu tuh mungkin tidak percaya. Yowes nurut imane Mami, Noni bilang gitu. Ketika saya pulang ke Magelang, kira-kira setengah bulan ditelepon, Mami, Saskia sudah sembuh. Jadi sudah mujizat terjadi. Itu kekuatan firman. Kekuatan firman dan kekuatan percaya, dan Allah kita adalah Allah menyembuhkan. Amin. Bahkan di tempat pendeta Tommy Imbang itu juga ada yang matanya juling. Satu kanan setahun, anak setahun. Satu
matanya kanan kiri ya hitamnya. Tapi waktu itu kita doakan, tapi tidak cuma sekali, berkali-kali. Nah ketika kira-kira 7 tahun yang lalu saya ketemu di Jogja, saya tanya Pak Agus, anakmu mana yang didoakan dulu? Lah ini gitu yang baruan. Saya lihat kok matanya sudah pulih. Berarti Tuhan Yesus itu benar-benar mujizat. Kalau kita benar-benar percaya mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi pelaku firman dan pasti ada mujizat. Itu pesan saya. Saya bersyukur dan terima kasih pada Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus yang selalu membimbing saya dalam hidupnya. Ya, jadi kalau sudah mengenal benar-benar Tuhan, meskipun ada masalah, itu selalu sukacita. Ya. Semua orang pasti punya masalah. Ya, pasti. Pasti punya masalah. Tapi di dalam masalah, ada masalah itu hati kita itu tetap bersyukur dan tetap sukacita. Itu karena kekuatan Allah. Amin. Jadi kita pasti ada jalan keluar, Tuhan yang menolong. Iya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat terberkati sekali ya dengan kesaksian Tante Jogyo. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini mengalami masalah, Tante Jogyo pernah mengalami masalah, tapi ternyata firman Tuhan dan Yesus itu yang menjadi jawaban. Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu mari kita sama-sama untuk semakin mengenal Yesus, mencintai Tuhan dan mengenali firman-Nya ya Tante. Kasih ayat terakhir. Oh iya. Yaitu Yesaya 41 ayat 10. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 10. Yesaya 41 ayat 10. 41 ayat yang ke-10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Pasti tenang kita. Ya, amin. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.